Shalom, pagi bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Pagi yang cerah ini kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian pada Bapa di surga, sebab Engkau yang layak dipuji, Engkau layak diagungkan. Dan kami rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami, sucikan hati dan pikiran kami, sehingga benih firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Shalom. Pagi ini kita membaca firman Tuhan Matius pasal yang ke-20. Matius pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Matius 20 ayat pertama sampai ayat 16. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedina sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan lihatnya ada orang lain lagi yang menganggur di pasar. Katanya pada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang itu keluar lagi dan mendapati orang lain. Pulah lalu katanya pada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang yang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam, tuan itu berkata pada pandurnya, panggillah pekerja-pekerja itu, bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut oleh tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang bekerja suntuk saat bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita setelah sepakat sedina sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan pada orang yang masuk terakhir sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan hak milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatinya engkau karena aku murah hati? Demikian orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Kita lihat ada pekerja-pekerja yang terjadi dalam ladang Tuhan. Kebun anggur bicara ladang Tuhan. Ada yang bekerja pagi benar, itu bicara jam 6 pagi, jam 9, jam 12, jam 3. Dan sangat menarik, ada yang terakhir jam 5 sudah dari jam 6 sampai jadi 3 jam, 9 sampai 12 3 jam, 12 sampai 3 jam, mesti jam 3 sampai jam 2. Tidak ada lagi pekerjaan yang kelima atau pekerjaan yang jam 5. Yang sama saya pekerjaan yang kelima itu kemurahan. Katakanlah kita hidup di zaman kemurahan. Semua sebab kemurahan. Ya, kalau kita bisa bekerja ladang Tuhan di kemurahan, kita lihat bagaimana orang mereka kerja. Wajah bekerja dan keras, nggak kena panas terik. Tapi sekarang, kalau saudara perhatikan, orang yang melayani Tuhan enak. Dulu, dia melayani Tuhan dari kampung lepas kampung, desa lepas desa, jalan kaki, jarang naik sepeda. Sekarang melayani Tuhan, rata miskin-miskin yang merokok. Bahkan melayani Tuhan
Dia buka ruko atau limo dalam sekejap, dalam setahun bisa mencapai ribuan orang. Puji Tuhan. Sekarang dengan mudah orang lain dengan kemurahan. Tapi yang sangat menarik pagi ini, ternyata mereka yang bekerja dari pagi timbul apa dikatakan bersungguh-sungguh. Perhatikan firman Tuhan pada ayat 11. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungguh-sungguh kepada Tuhan itu. Katanya mereka yang masuk terakhir hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari-harian bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Upah 1 hari 1 jam. Bukankah sering terjadi penipuan dengan Tuhan? Gereja menjadi ribut, pelayan-pelayan Tuhan jadi ribut, anak-anak Tuhan ribut dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan pada seseorang. Beda-beda. Dia diberkati 5 talenta, 10 talenta, itu tergantung Tuhan. Sebab yang menentukan. Sering anak-anak Tuhan timbul apa dikatakan iri. Sering merusak pekerjaan Tuhan, rumah tangga jadi rusak, anak dengan anak, suami dengan suami, bisa dengan tetangga, dengan pelayan, dan macam-macam. Pada intinya karena iri hati. Iri hati. Ya. Gimana kita dapat firman Tuhan katakan ya hati? Kita perhatikan firman Tuhan pada ayat ke-15. Tidakkah aku bebas menggunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Yang sering terjadi iri hati dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan pada seorang beda. Haknya Tuhan, haknya Tuhan. Ingat, berkat yang kita terima beda-beda dengan si A, si B, semua adalah haknya Tuhan. Aku bebas, katakan, aku bebas menggunakan milikku, ya, menurut kehendak hatiku. Ini sering terjadi. Orang setahun yang bikin gereja 25 orang, ada 30 tahun masih jemaatnya 20-10. Banyak orang timbul ini. 5.000 orang, puji Tuhan, luar biasa. Hanya timbul yang jemaatnya 10 orang. Ini saya dikejar 30 tahun. Oh hanya pada 30, 10 atau 30 atau 20. Semua ingat haknya. Haknya. Dan jelas orang iri. Juga satu lain punya upah 5 yang kerja 5 jam, yang kerja jam 5. Tapi ingat, sedang jelas sesuai dengan sepakat. Yuk perhatikan ayat yang kedua. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja mengenai upah sehari sedikit. Udah sepakat, udah sehati, udah tekan kontrak. Ya, kembali semua haknya Tuhan. Kita tidak bisa marah. Kita tidak bisa menuntut Tuhan. Semua dalam hak Tuhan. Yang penting kita Tuhan pelihara kita. Amin. Semua dalam hak Tuhan. Kita tidak marah, mengamuk, timbul hal perpecahan dalam rumah tangga, perpecahan dalam keluarga, perpecahan dalam gereja, perpecahan dalam pelayanan, perpecahan dalam pekerjaan Tuhan. Kenapa? Iri hati. Semua ingat, semua dalam hak Tuhan. Kita belajar menerima semua apa yang Tuhan berikan adalah baik dan kita. Amin. Terima kasih Tuhan, menteraikan firman hati kami. Kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para Polri. Berikan mereka takut kepada Tuhan dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan saudara. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.